Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan kajian fikih dalam mazhab al-Imam Syafi'i, masih membahas kitab At-Taqriratus Sadidah. Yang di pertemuan lalu kita sudah masuk ke pembahasan sunnah-sunnah sholat ya. Dan ini sunnah bagian awal ya kemarin, sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Dan sudah kita jelaskan atau kita sudah masuk ke dalam penjelasan tentang sunnah-sunnah di dalam azan dan iqamah ya. Masih ada ya kemarin ya. Terakhir kemarin kita bahas disunnahkan membaca doa setelah azan ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya wa yazidu, disunnahkan juga menambahkan doa setelah azan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Artinya ya Allah, inna kami nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, meminta afwa dan afiyah, ampunan dan kesehatan badan ya. Jadi sehat fisik dan jasmani fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa yazidu, kemudian ditambahkan lagi doa Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali, katakan di sini. Mau berapa kali terserah. Wa tamamuha, dan disempurnakan kemudian warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya taulah semuanya. Doa untuk orang tua. Banyak ya. Di sini dikatakan ada juga disunnahkan Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ada juga Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru layalika wa aswatu du'aika wa huduru salawatika as'aluka an taghfira li. Di salat subuh intinya memperbanyak doa, karena kemarin kita katakan termasuk salah satu waktu mustajab itu antara azan dan iqamah. Jadi perbanyak doa di situ. Jangan lalai. Jangan kita lewatkan waktunya. Baik, kemudian selanjutnya as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzan. Ba'dal adzan, setelah azan disunnahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi setelah selesai Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah, kemudian kita salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru baca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah yang kemarin. Baru kemarin kalau mau ditambahkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Terus berdoa sesuai dengan hajat apapun, doa orang tua, doa untuk anak kita dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ayyakunal muadzin ada sallu fir nihal, atau ada sallu fi rihalikum au fi buyutikum. Muadzin disunnahkan menambahkan kalimat
ala sallu fir rihal, atau ala sallu fi rihalikum, atau ala sallu fi buyutikum. Ala sallu fi rihalikum. Artinya apa? Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, ini kan azan ngajak salat ke masjid, kok disuruh salat di rumah? Fi lailatil mumtirati wa dzatir rih wa dzatil zulmah. Disunnahkan ketika keadaan tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah, seperti saat hujannya luar biasa derasnya, bukan hujan biasa ya, luar biasa derasnya, yang sampai kita kadang tidak dengar apa-apa lagi ya kalau hujan itu, saking derasnya, tidak bisa ke masjid itu. Kalau ke masjid pasti basah. Boleh tidak sholat di rumah yang laki-laki? Ya boleh. Atau angin kencang, puting beliung. Kita sekarang lagi baca berita, sekarang saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, kemarin di Sibolga, di Padang, itu luar biasa ya, ada bencana di sana ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat Allah angkat musibahnya. Dalam keadaan seperti itu, muadzin yang azan disunnahkan menambahkan kalimat ini, sholatlah di rumah-rumah kalian, karena tidak memungkinkan untuk sholat di masjid. Atau kayak kejadian kita kemarin ketika tahun 2021 COVID, nah itu tidak boleh berjamaah kan, bahkan sempat tidak boleh sholat Jumat. Akhirnya boleh sholat berjamaah berjarak-jarak kemarin itu, kalau yang masih ingat di silang-silang itu sejadah kasih jarak-jarak. Nah, ketika yang awal-awal itu yang tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh sholat berjamaah, himbauan, bukan tidak boleh, himbauan dari pemerintah. Sebagian bilang takut nih sama COVID, kayak lebih takut sama COVID daripada takut sama Allah. Bukan gitu. Itu sama kayak ada orang mau ke masjid, di depan masjid itu ada harimau, takut nian sama harimau. Cobalah kalau berani, kalau enggak diterkamnya. Jangan samakan takut ubudiyah, takut karena ibadah, dengan takut karena sesuatu yang sifatnya itu saintis, yang saintifik, yang memang secara sunnatullah begitu. Ada api, kita takut tidak megang api? Ya takut. Kenapa? Karena panas. Secara sunatullahnya memang sudah begitu. Ada harimau, takut tidak kita? Ya takut, karena itu binatang buas. Ada ular, kita tidak biasa nangkap ular misalkan, takut tidak kita sama ular? Ya takut. Cuman takutnya itu ya takut yang sifatnya manusiawi. Itu jadi masalah. Sama COVID itu kan penyakit. Oh itu kan tidak nampak. Ya memang tidak nampak secara kasat mata. Cuman seluruh dokter sudah meneliti bahwa itu memang benar, ada dan nyata gitu. Maka tidak jadi masalah. Justru ada kaidah la dharar wa la dhirar. Tidak boleh membawa mudarat dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Kita udah tahu nih, minuman ini ada racunnya misalnya. Kalau kita minum mati. Kita minum, haram itu. Makanya ulama, kalau ulama yang ini ya, yang terbuka lah pikirannya. Ya kita juga tidak bilang tidak terbuka sama, maksudnya yang bisa berpikir dengan jernih itu mengatakan rokok itu hukumnya haram karena membawa mudarat dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu membinasakan gitu. Tidak boleh. Tubuh kita ini kita tusuk-tusuk pakai jarum boleh tak? Tidak boleh, haram. Ini amanah mesti kita jaga. Sama, kita sudah tahu nih. Ini kalau seandainya kita keluar potensi datang penyakit, virus lagi nyebar. Boleh tidak kita keluar? Tidak boleh. Kalau yakin bakal tertular, kalau keluar justru haram. Tapi kalau ragu justru lebih bagus tidak usah keluar. Sama keadaannya begitu. Maka dalam kondisi ini muadzin disunahkan.
jarang ya kita dengar ya, belum pernah mungkin ya. Jadi sunahkan. Jadi yang tahu ya, itu di luar negeri kemarin di mana ya? Di Mesir atau di mana? Ada videonya itu. Ketika COVID ditambahkan ini lapan. Ada sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian gitu. Baik, ditambahkan. Kapan ditambahkannya? Ba'dal hayya 'alatain. Setelah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi hayya 'alas shalah dua kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sunahkannya begitu. Dalam kondisi tadi ya, hujan yang sangat deras, angin puting beliung misalkan. Waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah jaga semua kita dari musibah ini. Kemudian sunnah yang terakhir di azan, ayyakunal azan binawwaratil muazzin, bahwa waktunya azan itu diserahkan kepada muazzin. Muazzin yang fiqh, yang tahu masuk waktu sholat dan orangnya amanah. Jadi yang berhak untuk menentukan waktu azan itu muazzin. Sekarang kita berpatokan dengan jam masjid gitu. Masalahnya jam masjid itu tidak connect dengan internet. Iya, diatur tepat sekarang asar az-zuhur jam 11.55, asar 15.21 kalau salah ya. Asar 15.21, di jam masjidnya 15.21. Cuman jamnya kecepatan 2 menit. Walhasil dia azannya lewat atau kecepatan 2 menit. Nah ini keliru. Jadi mesti paham waktu sholat. Itu syaratnya muadzin. Nah ini sunnah-sunnah azan. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnah saat iqamah. Nah kalau azan kemarin disunnahkan cuma bagi laki-laki. Kalau iqamah laki-laki disunnahkan, wanita bisa jadi disunnahkan seandainya jemaahnya full, cuma wanita semua. Sunnah juga iqamah. Apa sunnah-sunnahnya? Yang pertama, khafdus sauti bi aqalla min sautil adzan. Suaranya agak diturunkan sedikit, tidak sekuat kalau pas lagi azan. Kemarin kalau azan kan sekuat mungkin ya. Bahkan sampai disunahkan menutup telinga ya, supaya lebih kuat lagi suaranya. Kalau iqamah tidak perlu kuat-kuat. Kenapa? Kemarin azan itu kan untuk manggil orang yang dari luar, yang dari sekeliling masjid, yang mungkin ada di pasar dan segala macam untuk datang ke masjid. Kalau iqamah tujuannya bukan untuk manggil orang luar lagi, tapi hadirin yang sudah hadir itu supaya jamaah didirikan. Jadi tidak mesti kuat-kuat. Jadi sedang aja sudah dengar. Jangan pula kecil nian suaranya. Ya standar lah gitu. Yang kedua, al-idraj. Fala yata'anna kal adzan. Agak cepat temponya. Jadi hadar gitu. Dibaca dengan tempo yang hadar. Jangan terlalu lama kayak azan. Sekarang kita iqamahnya sudah bernada semua. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kelamaan. Tidak disunahkan begitu. Disunahkannya cepat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Selesai. Jadi tidak lama-lama. Tidak perlu semua dinada-nadain. Baca Quran jadi imam sekarang terlalu berlebihan nadanya. Nada bagus, tapi kalau berlebihan
Sama kayak kita makan roti tawar, kalau kita kasih susu kental manis kan enak. Tapi kalau penuh susu kental manis semua, enak kita kan. Sama. Tajwid itu enak kalau kita kasih nada. Tapi kalau berlebihan enak juga kita dengarnya. Apalagi kalau sampai hilang tajwidnya, kalah tajwidnya dengan nada. Nah ini hati-hti, bisa haram, bisa haram. Sunnah yang ketiga dalam iqamah, an takuna fi ghairi mawdhi'il adzan, dilakukan atau dikumandangkan iqamah itu di tempat yang berbeda dengan tempatnya azan. Jadi dibedakan tempatnya. Sunnah ya, sunnah. Ini sunnah semua nih, tidak wajib bukan. Kalau kemarin syaratnya sudah kita jelaskan di pertemuan lalu. Jadi disunnahkan di tempat yang berbeda dari tempatnya azan. Yang keempat, an yaqula mujibul iqamati 'inda kalimatil iqamah, disunnahkan menjawab iqamah ketika di kalimat iqamah qad qamatis shalah. Dijawab dengan apa kemarin? Ada yang masih ingat? Apa jawabannya? Apa jawabannya kemarin ketika di kalimat qad qamatis shalah? Lupa? Apa? Kemarin kita iqamah kan jawabannya sama kan? Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, kita jawab juga syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, kita jawab hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, sama hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Apa jawabannya? Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Aqamahallah wa adamaha. Aqamaha Allah, aqamaha Allah wa adamaha. Wa adamaha. Wa adamaha itu daiman artinya kekal. Aqamaha Allah, semoga Allah tegakkan dan Allah kekalkan, begitu artinya. Aqamaha Allah wa adamaha. Kata Nabi, ilmu itu ya, ada tahu kan tulisannya? Cuman di kalimat qad qamatis shalah. Ada alif, qafnya ada alif ya. Alif lagi. Ya, Allah. Waw, hamzah, alif hamzah ya. Maha. Tuh tulisannya. Akonya itu A-nya ada hamzah, Pak Iwan. Ako maha. Di alifnya itu ada hamzah di awal itu. Ya, di hamzah. Ya. Aqamahallahu wa adamaha. Kata Nabi, ilmu itu lebih liar daripada unta yang tidak diikat. Jadi ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan mencatat. Jadi
dengan mencatat diikat, satu lagi dengan diamalkan. Ini kita hafal nih hari ini. Tapi kalau selama orang iqamah kita tidak pernah jawab, bulan depan lupa ini. Jamin. Makanya sebaiknya, apalagi seperti saya ya pengajar ya, seandainya saya tidak sering ngajar misalkan, tidak buka-buka kitab juga tidak baca lagi, tambah tidak mengamalkan, pasti lupa. Makanya pernah dengar atau pernah menyaksikan lah, mungkin ada di sekitar kita. Ini dulu mondok ini padahal 5 tahun dia mondok, cuman tidak jadi apa-apa lagi. Ada kan? Kemana dia mondok 5 tahun itu? Mana ilmunya? Apa tidak pernah dapat? Tidak mungkin. Pasti ada ilmunya. Cuma hilang. Kenapa hilang? Tidak pernah diulang dan tidak pernah diamalkan. Sahabat dulu ngafalin Al-Quran itu sedikit-sedikit, 10 ayat dalam riwayat itu. Kenapa? Apa tidak bisa ngafal sekali banyak? Bisa, cuman sengaja. Jadi 10 ayat yang dihafal ini amalkan dulu. Sudah pengamalannya sudah oke, baru lanjut ke ayat berikutnya. Nah, kita paling tidak ya jangan sampai yang dasar-dasar lupa. Jadi kalau bisa yang kelihatannya ringan, cuman kita amalkan. Jadi supaya ingat terus. Kalau kita amalkan pasti kita ingat terus karena kebiasaan. Itu ya. Itu yang keempat. Nah, ini jawabannya. Kalau di sini ada kalimat agak panjangnya. Wallahu a'lam, apakah ada sumbernya juga dari hadis? Di sini aqamahullahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahdiha. Cuman ini ada cukup lah. Qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Jawab dengan aqamahallahu wa adamaha. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Sunnah yang kelima ketika iqamah, an takunal iqamatu binadharatil imam atau binadharil imam. Waktunya iqamah itu diserahkan kepada imam. Imam yang berhak menentukan kapan iqamah dikumandangkan. Balik lagi bukan jam masjid ya. Cuman sekarang kan ya kita ada kesepakatan mungkin di masjid ya tidak apa-apa. Cuman sebaiknya imamnya tetap perintahkan dirikan iqamah gitu. Nah ini sunnah-sunnah iqamah. Kemudian dua poin terakhir ini ada rincian lagi tapi sunanul muazzin. Kalau tadi kita bahas sunnah azan, ini sunnah bagi muazzin, orang yang azan. Sunnah bagi si muazzinnya apa saja? Yang pertama, taharatu 'anil hadatsain, suci dari 2 hadas. Sunnah. Berarti boleh enggak orang azan dia hadas kecil? Boleh. Cuman makruh hukumnya. Yang kedua, istiqbalul qiblah, menghadap qiblat, disunnahkan. Yang ketiga, as-siwak, bersiwak sebelum azan. Berikut dengan kesunahan-kesunahannya ketika siwak. Cara megang siwaknya, mulai dari mana, itu ada sunnah-sunnahnya. Itu ada bab khusus sebenarnya, bab siwak. Yang keempat, an yakuna qa'iman, dilaksanakan dengan berdiri. Jadi azannya itu sambil berdiri, bukan sambil duduk. Yang kelima, ayyakuna hasanas saut, yang bagus suaranya. Li'annahu ad'a ilal ijabah. Ya, orang yang bagus itu ya kita yang awam ini kan lebih enak lah dengarnya kan.
Tapi tadi ya, jangan berlebihan juga. Yang keenam, ayyakuna adalan. Dia orang yang adil, bukan orang yang fasik. Fasik itu lawannya adil. Apa fasik? Fasik itu orang yang seharinya atau orang yang pelaku dosa besar belum bertaubat, atau pelaku dosa kecil tapi terus menerus. Jadi dalam sehari itu dia kalau dihitung dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya. Itu fasik. Apalagi orang yang maksiat terang-terangan ya. Harus adil dia. Ada harus sunnah, disunahkan adil. Kalau bukan orang yang adil yang azan, hukumnya makruh. Yang ketujuh, ayyakuna aminan atau aminan likai yathiqa fihi nas. Harus orang yang terpercaya, amanah. Kenapa? Ini berkaitan dengan waktu sholat. Kita puasa, nunggu beduk maghrib, azan maghrib. Tidak ada pakai beduk lah, anggap cuman azan tok di masjid itu. Tahu-tahu yang azan, nih kita tahu nih orangnya nih. Ini orangnya galak bohong nih, main-main, jangan-jangan dia nih azan. Jangan-jangan belum masuk waktu maghrib atau segala macam. Takutnya munculkan anggapan begitu, persepsi yang seperti itu. Jadi mesti orang yang amanah, yang dipercaya, disunnahkan ya. Ya kalau ada orang yang fasik azannya sah asalkan masuk waktu. Cuman makruh hukumnya. Yang kedelapan, an yakuna muhtasiban liwajhillah, ay la ya'khudhu 'alaihi ajrah atau ujrah. Dia ini azan ikhlas lillahi ta'ala, dia tidak minta upah. Boleh tidak minta upah kalau azan? Boleh tidak? Boleh tidak minta upah kalau jadi imam sholat? Boleh tidak minta upah kalau ngajarin Al-Quran? Boleh. Boleh. Cuman tidak afdal. Itu sebagian ulama yang tidak membolehkan itu kalau mentarif. Harus segini. Sebagian ulama lagi tidak boleh, tidak masalah. Sikap kita gimana? Sikap kita pertengahan. Jangan kita pakai dalil orang lain untuk kita dan kita pakai dalil kita untuk orang lain. Kebalik. Istri ngomong sama suami. Lihat tuh Pak, baca hadis itu. Dia pula guruin suaminya. Itu kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi itu kalau sudah sampai rumah, dia bantu pekerjaan rumah. Tidak ada manja dia bantu istrinya, paling baik dia sama istrinya. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik itu orang yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum min ahli, wa ana khairukum li ahli, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Ngomong sama suaminya begitu. Datang suaminya tidak mau kalah. Suaminya juga hobi ngaji. Tengok juga lah kata Nabi. Baca juga. Kata Nabi, kalau seandainya diperbolehkan seseorang itu untuk sujud ke orang lain, maka akan aku perintahkan untuk istri sujud dengan suaminya. Kata si suaminya begitu. Jadi tidak ada yang mau kalah kan? Dalilnya kebalik. Yang istri pakai dalil suami, yang suami pakai dalil istri. Ya tidak ketemu. Harusnya dalil yang disebut sama istri tadi, suami itu yang pakai supaya dia semakin baik sama istrinya. Dia tidak usah mikir istrinya macam mana dulu. Yang penting dia dulu baik sama istri. Yang istri juga gitu. Harusnya pakai yang dalil yang disebutin sama suaminya tadi. Bukan justru membela diri pakai dalil yang harusnya untuk si suami, gitu. Jadi jangan disamakan. Orang yang punya utang, dalam Al-Quran itu ada ayat wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar.
Kalau seandainya orang yang punya utang itu dalam keadaan yang sulit belum bisa bayar, maka wajib diberi penangguhan. Dia pakai dalil itu untuk landasan dia tidak bayar utang. Tengok nih, disuruh tunggu katanya. Datang yang ngutangin ini tadi juga pakai dalil. Nabi itu kalau seandainya ada sahabat yang meninggal belum lunas utangnya, Nabi tidak mau sholatin. Kan kebalik jadi dalilnya. Harusnya yang berutang tadi yang pakai dalil itu supaya dia makin takut, makin berusaha untuk bayar utang. Orang yang ngutangin tadi dia harus baca ayat Al-Quran ini tadi untuk memberi tangguhan ke yang punya utang. Jadi dalil itu jadi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Sama ketika kita posisinya sebagai pengajar misalkan, kita harus memposisikan diri kita juga. Jadi jangan kalau bisa kita mengharapkan ridha Allah. Cuman yang posisinya ini kita yang belajar, kita harus menghargai guru juga. Dan lihat juga posisinya ya. Kalau seandainya orangnya sudah mampu, sudah apa ya, tidak perlu dipikirkan. Ada orang yang memang kerjaannya itu tidak ada selain ngajar. Guru kita begitu. Jadi memang dari pagi ngajar, siangnya ngajar, malamnya ngajar. Kalau kayak saya kan ngajarnya sekali-sekali ya, karena masih ada kerjaan. Cuman ada orang yang memang betul-betul kerjanya ngajar. Bayangkan kalau orang yang seperti ini yang memang ilmunya dibutuhkan, dia itu ndak bisa lagi ngajar karena dia ndak bisa mencukupi nafkah keluarganya. Dengan apa dia nyukupi nafkah keluarganya? Otomatis dari ujroh yang dia ambil ketika dia ngajar tadi. Maka diperbolehkan, tapi tetap lebih afdal tidak mengambil ujroh. Sama. Jadi disunnahkan tidak mengambil ujroh bagi yang azan. Kalau dia mengambil ujroh, si muazin ini tadi digaji misalkan marbot dari masjid, kas masjid, atau siapapun lah ada yang menggaji khusus dia untuk azan. Maka yang awalnya azan tepat waktu itu jadi sunnah, hukumnya menjadi wajib karena dia dapat gaji, dia dapat upah. Jadi wajib hukumnya dia azan di awal waktu. Seandainya dia digaji, dia azannya lewat tidak di awal waktu, maka berarti ada sebagian gajinya yang tidak berhak dia terima atau jadi syubhat. Nah ini yang ke-9, ayyu azina min murtafa', azannya dari tempat yang tinggi supaya orang makin banyak yang dengar. Kalau sekarang bukan muazinnya yang ditaruh di tempat yang tinggi, tapi toanya yang ditaruh di menara. Muazinnya tidak perlu naik lagi. Yang ke-10, ayyakuna biqurbil masjid atau biqarabil masjid, dilakukan di dekat masjid atau di dalam masjid ya. Yang ke-11, takurat bisalam, tidak menjawab salam. Dia lagi azan, ada yang masuk masjid, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Tidak disunahkan. Saat itu dia tidak disunahkan jawab salam. Yang ke-12, tarkul masyifi, tidak berjalan-jalan, jadi tetap di tempatnya bagi yang azan. Kemudian tentang azan, poin terakhir tentang azan dan iqamah, makruhatul azan, yang dimakruhkan ketika azan. Yang pertama, yang makruh ya, masih sah tapi makruh. At-tamtid, tamtid itu au tamdid, terlalu dipanjangkan. Nah itu kemarin, nadanya berlebihannya. Azannya itu harusnya 2 menit selesai, ini bisa jadi 5 menit, bisa jadi 7 menit. Saking panjangnya nadanya itu. Yang kedua, al-kalamu asna'ahu li ghairi maslahat, berbicara ketika azan tanpa ada maslahat, tanpa ada hajat. Yang ketiga, tarku ijabatil muazzin, tidak menjawab azan. Nah ini hukumnya makruh. Ini bagi kita yang dengar ya, tentunya bukan bagi muazzin. Ini bagi kita. Tidak menjawab azan itu hukumnya makruh. Jadi upayakan jawab, walaupun sambil baring jawab azan kalau kita dengar.
Yang keempat, kaunuhu qa'idan aw rakiban illal musafir. Dia duduk, azannya sambil duduk. Itu hukumnya makruh. Yang kelima, al-khuruju minal masjid ba'dal adzan sawa'un al-muadzin aw ghairuhu illa li hajah. Keluar lagi dari masjid setelah azan. Nah, ini dia sudah di dalam masjid, sudah selesai azan, dia keluar lagi. Hukumnya makruh. Kecuali ada kebutuhan, ada hajat. Dia kebelet buang air kecil misalkan, ya mestilah dia keluar masjid, wudu lagi, atau dia batal wudunya mesti keluar ambil wudu lagi, itu tidak apa-apa, tidak makruh. Tapi kalau tidak ada keperluan, selesai azan dia keluar masjid lagi, itu hukumnya makruh. Makruh ya, tidak sampai haram. Yang keenam, ayyakuna muttajihan li ghairil qiblah, menghadap ke selain kiblat. Yang ketujuh, kaunuhu fasiqan aw sabiyan. Yang azan itu orang yang fasik tadi ya, lawan yang adil tadi, atau sabiyan atau anak kecil yang belum tamyiz, belum baligh, itu makruh hukumnya. Yang kedelapan, kaunuhu junuban au muhdisan. Dia junub atau berhadas. Kalau junub ya jelas tidak boleh masuk masjid. Kalau dia berhadas misalkan, azan ya itu makruh tadi ya lawannya. Illa idza ahdatsa asna al-adzan fayutimmuhu, kecuali kalau hadasnya itu baru datang pas dia lagi azan. Dia lagi azan baru sampai hayya 'alas shalah, memang tidak kuat lagi nahan kentut lah dia. Lagi azan ini, yang tidak kuat lagi ditahan. Apa boleh buat? Teruskan azannya, sempurnakan, tidak makruh. Karena datangnya itu setelah dia mulai azan. Tapi kalau dari sebelum azan dia sudah berhadas, nah itu hukumnya makruh. Oke. Nah kemudian ini bahasan selanjutnya. Baqiyatus sunanil lati qabla shalah. Nah ini sunnah-sunnah yang lain yang dilakukan sebelum sholat. Pertama azan tadi kan sudah kita bahas, kedua iqamah, yang ketiga tadi yang pertama azan, yang kedua iqamah, ini sunnah sebelum sholat ya. Yang ketiga al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqarin. Datang ke tempat sholat dengan tenang dan santai, tidak buru-buru. Banyak kita ini kan sudah waladhdallin amin, salat maghrib imamnya baca pendek pula, pas baca bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath, pendek nih, takut tak terkejar satu rakaat, larilah kita ke masjid, itu makruh hukumnya. Dan ada larangannya dari Nabi, idza sami'tumul iqamah famshu ila sholati wa 'alaikum bisakinah wal waqarin awal waqarin wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu, atau kama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar iqamah kata Nabi, maka berjalanlah menuju salat dengan tenang dan khusyuk, santai aja, jalan aja. Yang kalian dapati dari imam ikuti, yang lewat sempurnakan. Jadi tidak perlu kita mau ngejernian dapat satu rakaat sampai kita lari-lari, jangan. Ikutin aja, santai aja. Jalan ketika masuk shaf dapat di rakaat berapa ya sudah ikutin. Yang kurang kita tambah, sempurnakan jadi masbuk. Kenapa? Justru kalau seandainya kita buru-buru, anggaplah kita datang ketika imamnya berdiri. Begitu kita lari-lari masuk shaf, Allahu Akbar, nafas sudah menges. Akhirnya tidak tentu lagi yang dibaca. Kalaupun yang dibaca betul, entah hatinya kemana-mana, entah sholatnya khusyuk atau enggak. Hatinya sholat itu kan khusyuk ya. Itu yang mesti kita jaga. Jadi mending pelan-pelan, santai. Jadi ketika kita masuk, memang betul-betul hati kita juga ikut sholat. Jangan cuman badan kita yang sholat, hati kita kemana-mana. Ironisnya lagi, kadang ada yang sudah buru-buru, lari-larian, dia pengen ngejar satu rakaat, tidak dapat satu rakaat, cuman dia maksa dapat satu rakaat. Kemarin kan waktu kita bab ruku, kita bahas kan satu rakaat sama imam itu dapat kalau seandainya dia sama imam sama-sama
tumakninah dalam ruku. Ini kadang saking dia mau ngejarnya dia berlari. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Dia baru Allahu Akbar. Imam sudah bangkit. Ini tidak dapat ya kemarin ya. Tidak dapat 1 rakaat. Karena dia sudah buru-buru ini tadi, dia hitung ini 1 rakaat. Justru jadi tidak sah sholatnya. Sudah buru-buru, sudah sholatnya tidak khusyuk, tidak sah pula. Itu. Saking mau ngejarnya itu tadi. Jangan. Tenang ya. Tenang. Kalau memang ragu bakal dapat tumakninah enggak sama imamnya, sudah lebih baik santai aja, enggak usah lagi-lagi. Yang keempat, ya yang kedua jadinya kalau pembahasan kita sekarang. Tadi 1-2-nya itu, satunya azan, 2-nya iqamah. Nah ini yang ketiga. Ini kan masih buntut dengan yang kemarin. Nah, sunnah-sunnah sebelum sholat, 1 azan, 2 iqamah. Nah ini 3 nih. Mendatangi tempat sholat dengan berjalan dan dengan tenang. Paham ya? Jadi nyambung ini bahasanya. Cuman 1-2 kemarin kita jelaskannya panjang lebar. Sunnah azan iqamah ini. Nah kalau ini poin-poin aja. 1-2, ini 3 tadi. 1 azan, 2 iqamah, 3 mendatangi tempat sholat dengan berjalan. Yang keempat, ad-du'a'u bainal azan wal iqamah. Sama sudah kita jelaskan juga itu tadi di penjelasan azan. Memperbanyak doa di antara azan dan iqamah. Yang kelima, itu kita jelaskan ya, jadi tidak perlu kita panjang lebar lagi. Yang kelima, al-mubadaratu ilal ishtighali bi asbabis sholati fi awwalil waqt. Kita menyibukkan diri kita dengan persiapan menuju sholat supaya bisa sholat di awal waktu. Kita mempersiapkan diri kita, menyibukkan diri kita supaya bisa sholat di awal waktu. Jadi sebelum sholat itu kita sudah persiapan dulu. Jangan pas sudah azan baru kita siap-siap nak sholat. Apalagi kalau sudah azan, kaget dulu, tanggung. Dikit lagi habis film nih. Mau dapat pahala sholat 24 jam? Bisa enggak? Dalam hadis, la yazalu ahadukum fi sholatin madamati sholatuhu tahbisu, la yamna'uhu ayyam qadiba ila ahlihi illa sholah. Seseorang di antara kamu tetap berada dalam keadaan sholat selama dia menunggu sholat, selama dia ditahan oleh sholat. Tidak ada yang mencegahnya untuk kembali kepada keluarganya kecuali sholat. Bagian ulama mengatakan, orang yang hatinya menunggu sholat itu dia terhitung dalam keadaan sholat. Jadi hidup kita ini mindsetnya kita rubah. Kita ini hidup tuh cuma menunggu sholat ke sholat gitu. Jadi selesai sholat subuh, niat kita dalam hati itu kita cuma nunggu kapan nih zuhur mau sholat lagi gitu. Selesai sholat zuhur gitu lagi, kapan nih asar nih mau sholat lagi asar. Selama kita menunggu waktu sholat itu kita terhitung mendapatkan pahala sholat. Kalau di dalam riwayat sebagian mencaratkan menunggunya itu di dalam masjid, sebagian mengatakan ada yang umum. Pokoknya ya niatkan aja kita menunggu waktu sholat. Nah ketika kita meniatkan itu tentu juga dibarengi dengan apa ini realisasinya. Ketika memang kita sudah tahu zuhur jam 11.55, berarti kalau sudah dekat-dekat waktu zuhur jam 11.40 atau 11.45 kita sudah mulai siap-siap untuk sholat gitu. Sholatnya di awal waktu.
Cuman kadang kita ini kan ya lalai ya. Tidak mungkin lah manusia. Kadang kita lagi lalai gimana, tahu-tahu azan sudah asar ya, nah gitu. Kalau bisa kita itu memang sudah prepare. Jadi sebelum asar itu kita udah tahu ini sekian menit lagi asar. Jadi kita udah siap-siap. Itu disunahkan begitu. Jadi jadikan hidup kita ini dari sholat ke sholat, cuman untuk nunggu sholat. Sampai kapan? Sampai kita disolatkan sebentar, cuma sebentar. Yang keenam, an-nafilatul qabliyah, ka qabliyatis subh wal zuhur wal 'asr wal jumu'ah, wa kadzalika al-maghrib wal 'isya. Melakukan salat qabliyah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah Jumat, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Semua salat punya qabliyah. Termasuk Jumat dalam mazhab Syafi'i punya qabliyah. Tidak ada salat yang tidak ada qabliyah. Kita sekarang nih kalau di masjid itu sering biasanya kalau maghrib ya, habis azan langsung iqamah, tidak ada waktu lagi untuk qabliyah. Padahal ada qabliyah maghrib. Ada qabliyah maghrib. Afdolnya tetap qabliyah atau dijeda lah. Karena esensi azan itu kan manggil orang. Ya mungkin tadi tidak semua orang yang siap dengan waktu sholat. Ada orang yang mungkin dia lalai, tahu-tahu orang azan dia baru ingat, oh ya sudah masuk waktu maghrib, dia baru mau siap-siap. Kasihlah jeda dulu untuk dia siap-siap, untuk dia berpakaian, untuk dia jalan ke masjid, baru dikumandangkan iqamah. Jadi disunahkan melakukan qabliyah. Karena qabliyah sudah ada ketentuan rakaatnya. Qabliyah subuh berapa rakaat? 2. Qabliyah zuhur? Qabliyah zuhur? Berapa qabliyah zuhur? 4. Qabliyah Jumat? Qabliyah Jumat? Qabliyah Jumat 4 sama kayak zuhur. Qabliyah ba'diyah Jumat sama zuhur itu sama. Karena Jumat itu kan letaknya di zuhur, jadi dikiaskan sama dengan zuhur. Qabliyah zuhur 4, qabliyah Jumat 4, qabliyah asar? Qabliyah asar? Qabliyah asar berapa? 4. Berapa total qabliyah ba'diyah nih rakaatnya? Semua dari subuh sampai isya berapa totalnya? Berapa rakaat? Qabliyah ba'diyah totalnya berapa rakaat? Berapa? Qabliyah ba'diyah semuanya. Yang muakkadah dan ghairu muakkadah berapa totalnya? Kalau nengok ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, beliau bilang qabliyah ba'diyah tuh cuman ada 12 rakaat. Kalau pernah lihat ya, pernah dengar. Itu bukan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan saya tidak tahu itu pendapat dari mazhab mana. Keterbatasan saya lah itu. Dalam mazhab Syafi'i qabliyah ba'diyah itu totalnya 22 rakaat. Dari 22 rakaat itu 12-nya muakkadah. 10-nya ghairu muakkadah. Sebagian ulama 10-nya muakkadah, 12-nya ghairu muakkadah. Ada sedikit khilaf di situ. Nah, yang dimaksud dengan Ustaz Adi Hidayat tadi mengatakan qabliyah ba'diyah itu cuma 12, yang pemahaman kita 12 itu qabliyah ba'diyah yang muakkadah. Sisanya ghairu muakkadah. Yang muakkadah ini yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, selalu dikerjakan Nabi, baik dalam keadaan muqim ataupun safar. 22. Apa saja? Qabliyah subuh berapa? 2. Qabliyah zuhur 4, sudah 6. Ba'diyah zuhur? Ba'diyah zuhur 4, 10. Qabliyah asar 4, 14. Qabliyah maghrib 2. Ba'diyah maghrib
Ba'diyah maghrib 2, 18. Qobliyah isya, Qobliyah isya 2, Ba'diyah isya 2, 22 total. Dari 22 ini 12 muakkadah. Apa saja? Qobliyah subuh 2 rakaat, Qobliyah zuhur 4 rakaat, Ba'diyah zuhur 2 rakaat, Ba'diyah maghrib 2 rakaat, Ba'diyah isya 2 rakaat. Itu yang muakkadah. Yang pendapat mengatakan 10 yang muakkadah, Qobliyah subuh 2 rakaat, Qobliyah zuhur 2 rakaat, Ba'diyah zuhur 2 rakaat, Ba'diyah maghrib 2 rakaat, Ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi bedanya di mana? Bedanya di Qobliyah zuhur. Yang mengatakan 12 mengatakan Qobliyah zuhur ini 4-4-nya muakkadah. Yang mengatakan 10 mengatakan Ba'diyah zuhur ini 2-nya muakkadah, 2-nya ghairu muakkadah gitu. Jadi ada khilaf di situ. Nah itu. Jadi semua salat punya qobliyah. Yang qobliyahnya 4 zuhur asar, yang ba'diyahnya 4 zuhur. Selain itu 2-2 semua. Itu aja ngafalnya gampang. Zuhur asar itu 4-4-4-4. Cuman asar nggak punya ba'diyah. Nah itu gampangnya. Ya kan? Asar kan nggak punya ba'diyah kan? Jadi zuhur asar itu qobliyah ba'diyahnya 4. Cuman asar nggak punya ba'diyah. Jadi qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4. Selain itu 2 semua. Qobliyah subuh 2, qobliyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, ba'diyah maghrib 2. Mana kelihatan? Ini ya. Qobliyah dan ba'diyah. Jadi disunahkan melakukan salat sunnah qobliyah. Dan qobliyah ini atau ba'diyah itu pahalanya lebih besar daripada salat tarawih. Kemarin kita pernah sampaikan juga. Ada orang yang sholat tarawih, habis sholat isya dia tidak sholat, ikut sholat tarawih, tidak ada ba'diyah lagi. Ya tidak apa-apa sih, cuman rugi. Pahala ba'diyah justru lebih besar daripada pahala sholat tarawih. Dia meninggalkan pahala yang lebih besar. Gitu. Kemudian yang ketujuh, an-nafilatu bainal adzanain, ai bainal adzan wal iqamah. Melakukan sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Sebagian ulama mengatakan enggak, sholat sunnah antara azan dan iqamah itu ya qobliyah maksudnya. Sebagian lagi ada yang membedakan. Ada sholat khusus lagi namanya sholat bainal azan dan iqamah. Cuman saya pakai pendapat yang mana? Saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan yang dimaksud itu qobliyah, sama. Jadi sama. Cuman kalau di kitab ini dibedakan. Yang ke-8. Al-ityanu bil ad'iyah al-ma'suri atau al-ma'surah al-waridah qabla as-salah ka du'a'il fajr al-warid qabla salatil fajr. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi ila akhir. Memperbanyak doa yang ma'sur, yang disyariatkan sebelum salat. Ini panjang ya, nanti googling aja lah. Dan biasanya jarang juga kita kerjakan ini. Doa yang warid dari Nabi sebelum sholat. Allahumma inni as'aluka rahmah min 'indika tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku memohon kasih sayang darimu, tahdi biha qalbi, yang bisa memberi petunjuk kepada hatiku. Nanti dicari aja. Aqamahallahu wa adamaha aja. Siapalin dulu. Kemudian selanjutnya al-ityanu bi du'ail khuruji ila sholati wa huwa Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika
وبحق الراغبين إليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فاسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. Nah, ini lebih panjang lagi doanya. Cari aja lah nanti ya. Atau nanti saya share nanti. Saya screenshot nanti. Biar disebarkan dari grup aja. Ini doa untuk keluar sholat. Membaca doa keluar untuk sholat. Disunahkan ya, tidak dibaca pun tidak apa-apa. Yang ke-10, al-qiyamu ila sholati ba'dal intihai minal iqamah. Kapan kita berdiri waktu iqamah nih? Kapan kita disunahkan tegak? Kita lagi duduk nih, nunggu iqamah. Atau iqamah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan kita tegak? Langsung tegak atau kapan? Ketika hayya 'alas shalah. Kapan? Langsung tegak ketika Allahu Akbar, kita langsung tegak, langsung nyari shaf atau gimana? Kebanyakan begitu kan? Allahu Akbar, langsung tegak, langsung nyari shaf. Sunnahnya setelah selesai iqamah. Waqila, sebagian pendapat yang lain, ma'a qawlihi, ketika kalimat qad qamatis shalah, baru kita tegak. Jadi ada dua pendapat, boleh diamalkan dua-duanya. Kapan kita berdiri ketika iqamah? Antara dua itu, entah antara selesai iqamah atau ketika kalimat qad qamatis shalah, baru kita berdiri, baru kita susun shaf. Jadi memang ketika Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, kita masih diam tuh, masih duduk. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, baru tegak. Kalau mau ngikut pendapat yang mengatakan ketika kalimat qad qamatis shalah. Kalau mau ngikut pendapat yang mengatakan selesai iqamah, ya tunggu selesai iqamah baru berdiri. Yang ke-11, taswiyatus sufuf, meluruskan shaf. Lurusnya shaf ini dengan apa? Patokannya dengan apa yang diluruskan? Tumit, bukan ujung jari. Tumit kaki itu yang disejajarkan. Kalau ujung sejadah itu tumit kaki yang ditaruh di ujung sejadah. Jangan lewat ujung sejadah. Menyamakan atau meluruskan jari kaki, itu tidak lurus itu. Yakin tidak lurus? Pasti kalau dilihat dari samping tuh maju mundur itu safnya. Kalau ujung jari kaki, karena kaki orang beda-beda, ada yang size-nya 40, ada yang 39, ada yang 37, yang gitu. Kalau yang laki-laki ada yang 42, ada yang 43. Jadi dari tumit, kalau tumit pasti lurus. Yang ke-12, saddul furaj wa tahardhi sholati bi shaffil awwal. Tadi meluruskan shaf, ini merapatkannya dan mencari sholat di shaf yang awal, shaf terdepan. Merapatkan shafnya dengan apa? Apa yang dirapatkan? Bahu. Jadi bukan kaki ya. Jadi kakinya tidak perlu dibuka lebar-lebar. Bahunya yang penting rapat. Kaki dibuka selebar bahu. Ujungnya ya kaki dan bahunya rapat. Kalau perempuan kakinya tidak selebar bahu. Kakinya agak tertutup sedikit. Kalau laki-laki selebar bahu, perempuan agak sedikit tertutup, tidak sampai rapat kakinya itu. Rapatnya dengan bahu. Jadi lurusnya dengan tumit, rapatnya dengan bahu. Kalau itu sudah dilakukan, ya shafnya lurus dan rapat. Dan sebaiknya imam mengingatkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Kalau sholatnya berdua gimana? Sholatnya berdua gimana? Kalau sholatnya berdua gimana? Shafnya gimana? Di mana? Coba saya tegak di sini. Coba Pak Iwan. Pak Iwan di mana? Kalau saya jadi imam, Pak Iwan sebagai makmum, di mana Pak Iwan tegak? Ada dua pendapat, Pak. Ada yang sejajar, ada yang lurus di langkah.
ada yang sejajar, ada yang mundur satu langkah. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i ini disunahkannya begini. Jadi tidak jauh, kadang orang sampai jauh begini kan. Ini kan kejauhan. Yang sekarang beredar tuh begini. Yang benar begini, kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini juga soft yang dipakai ketika berjamaah dengan sesama perempuan. Jadi perempuan itu sunnahnya kalau seandainya soft jamaahnya dengan perempuan, imamnya itu enggak di depan kayak laki-laki, enggak, tetap begini. Jadi dia tetap berdiri bersama soft, cuman agak maju sedikit. Kenapa mesti mundur sejengkal? Karena dalam mazhab Syafi'i, kalau sholat berjamaah yang jadi patokan itu tumit kan. Kalau tumitnya makmum bergeser ke depan tumitnya imam, batal sholatnya makmum. Untuk hati-hati supaya tumit makmum tidak sampai bergeser ke depan imam, maka imamnya lebih maju sedikit. Ya begini, tapi tetap rapat, tidak terlalu jauh. Nah, ketika ada satu lagi orang yang datang, dia mesti gimana? Dia masuk ke sini sebelah kiri dengan posisi yang sama dengan Pak Iwan ini. Setelah dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kedua jamaahnya mundur atau imamnya yang maju. Gitu. Jadi softnya tetap rapat, tetap terjaga. Itu ya. Kalau berdua atau tadi kalau wanita yang sholat bersama wanita. Itu pembahasan agak lebih panjangnya, itu nanti di bab sholat jamaah. Disunahkan meluruskan dan merapatkan shaf. Yang ke-13, an-nawaru ila mawdhi'i sujud, melihat ke tempat sujud. Wa itraku ra'si, dan sedikit menundukkan kepala. Jadi ketika sholat itu disunnahkan melihat ke tempat sujud, walaupun sholat di depan Ka'bah. Walaupun sholat di depan Ka'bah, tetap disunahkan melihat ke tempat sujud. Cuman ada satu keadaan kita tidak ngelihat ke tempat sujud. Kapan? Ketika sholat? Ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, telunjuk kita naik. Saat itu pandangan kita dari tempat sujud berubah menjadi melihat ke jari telunjuk. Sampai kapan? Sampai salam. Jadi kan jari telunjuk kita tuh baring ya. Dulu kalau at-tahiyyatul ini sudah keluar telunjuknya, cuman masih jatuh. Tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus sampai selesai asyhadu an la ilaha illallah, baru naik. Ketika ini naik, pandangan kita yang awalnya ke tempat sujud berubah, langsung lihat ke jari telunjuk sampai salam. Dan sampai salam ini jarinya masih ditahan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Tidak ada turunin lagi. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Ada, baru selesai. Jadi tidak diturunin lagi nih jari. Sebagian menurunkan, tidak apa-apa, ada pendapat. Cuman yang tidak ada pendapatnya itu assalamualaikum warahmatullahi, itu tidak ada. Dari mana tuh? Itu kayak tarian tradisional jadinya, tidak pakai itu. Jadi itu ya, keadaan ketika mata kita berubah dari tempat sujud ke jari ketika tasyahud. Yang ke-14, istish'aru man sayakunul wuqufu baina yadayhi. Nah, ini maksudnya menghadirkan hati kita itu, kita hadirkan bahwa kita ini sedang menghadap zat yang akan kita berdiri di hadapannya di hari kiamat, yaitu Allah. Jadi sebelum sholat itu sudah kita hadirkan dulu. Jadi kalau kita mau khusyuk ketika sholat, sebelum sholat harus sudah khusyuk dulu, sudah persiapan dulu. Jadi ketika sholat kita bisa lebih khusyuk lagi. Yang ke-15, ayyakuna Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka shalihin. Nah, ini juga nanti saya screenshot aja doanya. Berdoa, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka shalihin. Ya Allah, berikanlah aku pemberian terbaikmu yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Yang ke-16, membaca surah An-Nas dan ta'awudz supaya menghilangkan
was-was. Ta'awuznya boleh ta'awuz yang singkat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau boleh baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, tidak masalah. Ini sebelum sholat ya. Sebelum sholat. Yang ke-17, at-tafriquhu baina qadamaihi biqadri shibr lidzakar wa ghairuhu yadhummuhuma. Tadi kakinya ketika berdiri dibuka selebar bahu bagi laki-laki, bagi perempuan sedikit dirapatkan. Jangan sampai betul-betul rapat karena tidak seimbang nanti berdirinya. Jadi agak dibuka sedikit. Yang ke-18, 3 poin lagi. Yang ke-18, as-siwak, bersiwak. Wal aula ayyakuna minal araq al-munadda bil ma' wa yataharra fihi baqiyat sunanihi. Yang paling afdal siwaknya dengan kayu araq. Setiap sebelum sholat. Siwak, pergi ke hidayatullah, ke mahabbatullah, cari siwak. Nah, ini model begini. Oh, ini kita bawa terus. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Wa fi riwayah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sebelum sholat. Kalau Nabi perintahkan itu maksudnya Nabi wajibkan. Cuman Nabi takut memberatkan umatnya, akhirnya tidak diwajibkan, tapi disunnahkan. Keutamaannya luar biasa. Kapan? Setiap sebelum sholat. Jadi sebelum takbiratul ihram kita siwakan dulu. Siwak ini megangnya begini ya. Jempol kelingkingnya di bawah, 3 jarinya di atas. Kemudian siwaknya itu kayak angka 8 gitu. Dari gigi atas kanan ke bawah sini gitu. Ada sunnah-sunnahnya. Kalau tidak tahu, yang penting bersiwak aja itu sudah dapat sunnahnya. Setiap sebelum takbiratul ihram, setiap sebelum wudu disunahkan siwak. Setiap sebelum baca Quran, sebelum khutbah, siwaknya. Nabi bahkan di detik-detik Nabi diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu minta siwak. Dikasihlah siwaknya Sayyidatuna Aisyah. Sebagian ulama juga mengatakan siwak itu mempermudah sakaratul maut. Jadi banyak khasiatnya. Sikat gigi bisa jadi siwak? Tidak bisa kalau diniatkan. Cuman tidak mungkin kita bawa sikat gigi dalam sholat kan? Pakai sikat gigi kita mau sholat. Nah. Jadi pakai kayu arok kalau mau sholat. Lebih aman. Lebih gampang. Yang ke-19, ad-dukhulu fi sholati bin syati wa faraghil qalbi minasyawaghil. Sholatnya itu kita lakukan dengan semangat dan kita jauhkan hal-hal yang kira-kira bisa ganggu pikiran kita. Jadi kita kosongkan dulu pikiran kita, memang fokus untuk sholat. Dan yang terakhir at-talaffuz bin niyyah qabla takbir likai yasa'ida lisan al-qalba fi istihdar niyyah. Melafazkan niat sebelum takbir. Ini kemarin juga kita sudah jelaskan di takbiratul ihram dan di niat. Nah, ini sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum sholat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, sunnah di dalam sholat. Mulai dari ngangkat tangan, baca surah dan lain sebagainya nanti bakal kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada pertanyaan silakan.